sama papa saya itu langsung dimarahin, dilempar keranjang rotan pada saat itu, kena kepalanya sampai luka berdarah. Dan itu dia bilang, kamu mau jadi suster atau mau apa gitu loh istilahnya. Jadi itu memberikan contoh pada adik-adiknya supaya tidak memberontak, atau istilahnya mereka itu adalah kalau pindah agama dari agama Buddha itu dianggap sebagai tidak hormat kepada orang tua atau pemberontak gitu. Ini saya terima kasih memberikan kesaksian di sini karena suatu waktu 3 kali saat saya mau menikah dengan istri saya Penny, saya dimimpikan waktu itu 7 hari sebelum saya menikah, saya dimimpikan sesuatu, yaitu di badan saya waktu saya tidur di rumah orang tua saya itu ditindih oleh suatu makhluk hitam besar dan berat sekali, sampai-sampai nafas saya pun sulit untuk bernafas. Pada waktu itu saya sangat sulit untuk bisa bergerak. Memang saya pernah sekolah waktu itu dari SD kelas 6 sampai dengan SMP kelas 3 terakhir tamat itu di Sariputra, beragama Buddha. Buddhanya itu bukan Buddha Konghucu, tetapi Buddha yang mula-mula Theravada atau Hinayana. Kemudian di SMA saya belajar di SMAP, yaitu dari KPS Penabur, sekarang Penabur namanya. Ya. Kemudian saya lulus dari sana, saya masuk ke Tarumanegara, di mana di sana sama sekali tidak ada, karena orang tua kan tidak mau saya masuk Kristen terlalu lama, takutnya nanti berpindah gitu. Jadi buru-buru ditarik balik lagi suruh masuk Tarumanegara, di mana di sana bahkan di sana itu ternyata itu walaupun banyak orang Tionghoa, tetapi tidak Buddhis. Karena di sana ada ekumenik juga, kita ada PA juga setiap minggu. Mula-mula waktu itu saya belum tertarik sama sekali. Sampai saya menikah, waktu 7 hari sebelum menikah saya dimimpikan itu, kemudian saya berdoa. Waktu itu karena 4 tahun, saya tahu doa Bapak kami, saya tahu doa cara-cara agama Buddha. Lalu saya berdoa dengan cara agama Buddha waktu itu, lama sekali. Itu benda hitam itu keluar dari jendela kamar saya. Tiba-tiba ada 2 sinar, satu orang besar, satu orang kecil, anak-anak kayak anak itu. Masuk ke kamar saya dari jendela itu, kemudian keluar lagi. Sinar itu sangat terang sehingga saya tidak bisa melihat bentuknya persis. Waktu itu saya bicara sama Tenny, saya bilang bahwa saya nggak bisa pindah agama, saya bilang. Waktu itu memang saya sudah berjanji sebelumnya, tapi saya mengikat janji saya. Saya bilang, wah maaf Tenny, saya nggak bisa. Karena kenapa? Karena saya mimpi itu, saya pikir yang besar itu adalah Dewi Kuan Yin atau Avalokitesvara kalau agama Buddha. Yang kecil itu adalah anak kecil yang nakal yang diangkat oleh Dewi Kuan Yin, namanya Naja. Tapi Tenny menyangkal pada waktu itu, dia bilang bukan. Yang besar adalah Bunda Maria, yang kecil adalah Tuhan Yesus. Waktu itu terjadi tetap sampai saya menikah, saya minta pernikahan itu adalah kayu campur. Kita minta izin dari dispensasi dari uskup, kemudian dapat, dan saya menikah di gerejanya Tenny. Kemudian berlangsung waktu saya pindah ke Amerika, itu mungkin rencana Tuhan. Kita orang percaya mengatakan pasti itu rencana Tuhan. Saya nggak tahu kenapa pindah ke Amerika. Kalau tidak pindah ke Amerika, mungkin saya masih belum menjadi pengikut Kristus. Lalu dari jendela kamar saya melihat, sepertinya waktu itu saya tinggal di apartemen. Sepertinya saya tinggal di suatu single house. Di sebelah rumah saya itu ada rumah di mana tengah-tengahnya itu ada lapangan pekarangan halaman. Lalu saya lihat dari jendela itu, di sana ada Tuhan Yesus, persis Tuhan Yesus. Yang saya lihat dari Papa saya dulu pernah menyimpan satu foto gambar Tuhan Yesus, di mana dia pernah ditolong oleh seorang pastor waktu dia hidup dengan mertua, karena dia tidak diizinkan kawin waktu itu dengan mama saya. Jadi sampai saya nggak bingung kenapa papa saya agama Buddha kok nyimpen gambar Tuhan Yesus, gitu. Ya kan? Jadi saya tahu itu namanya Tuhan Yesus. Gitu. Kalau nggak saya nggak tahu. Kecuali waktu saya pacaran sama Tenny, waktu saya sekolah ya saya tahu itu. Jadi persis itu gambar itu. Terus orang-orang datang
menyembah Tuhan Yesus di sana. Saya penasaran waktu itu. Saya masih Buddhis waktu itu, beragama Buddha. Saya berusaha untuk keluar, saya mau lihat apakah benar Tuhan Yesus yang saya lihat dengan mata saya. Belum sampai ke rumah tetangga, persis di pertengahan, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di hadapan saya, persis di hadapan saya. Ya, lalu saya sujud menyembah. Kemudian lagi saya menyembah, kemudian Tuhan Yesus menghilang. Ketiga kalinya yaitu waktu saya tidur juga, saya nggak tahu kenapa. Saya bermimpi juga, dimimpikan saya berada di suatu padang rumput yang sama sekali nggak ada pohon. Seperti padang pasir yang tidak ada pohon, tapi ini padang rumput sama sekali nggak ada pohonnya. Tiba-tiba saya lagi berjalan sebentar, kira-kira beberapa langkah, saya lihat ada sinar putih di depan, tinggi besar. Itu benar-benar Tuhan Yesus. Kemudian saya kaget melihat ke atas begitu, Tuhan Yesus mengangkat tangannya seperti ini. Kemudian dari kedua telapak tangannya itu keluar seperti salju. Saya kaget waktu itu. Saya pikir, wah salju itu memang Tuhan Yesus kemana-mana. Ternyata saya lihat kiri kanan saya, salju itu tidak ada. Saya tidak merasakan dingin, saya tidak merasakan panas pada waktu itu. Cuma saya merasakan suatu kedamaian. Sehingga pada waktu itu, begitu saya bangun, begitu saya menengadah, Tuhan Yesus sudah tidak ada. Waktu saya lihat kiri kanan, begitu saya menengadah lagi, Tuhan Yesus sudah hilang. Jadi waktu saya bangun waktu itu, saya bilang, ya saya tidak bisa mengelaskan hati saya. Karena saya pikir ini memang rencana Tuhan. Tuhan sudah panggil saya. Kalau ini yang terakhir, kalau Tuhan tidak, Tuhan sudah panggil saya dan saya masih mengeraskan hati saya, maka saya menjadi anak yang tidak baik. Suatu hal yang saya memberi kesaksian waktu saya pulang, saya ditanyakan, waktu beberapa 4 tahun yang lalu saya pulang ke Indonesia, mama saya masih Buddhis. Kakak saya sudah masuk Katolik, yang satu adik saya, yang satu masih Buddhis, kemudian kakak saya 3, yang satu sudah meninggal, yang kedua, nomor 3 yang dokter itu sudah jadi Katolik, yang nomor 2 masih Buddhis, adik saya satu laki-laki sudah jadi Kristen. Lalu ditanya sama mama saya, jam 3 siang hari ketiga itu saya pulang, saya lagi duduk-duduk, papa saya kan kena light stroke, saya nengokin, udah di rumah, ditanya, kan nama saya, nama Tiongkok saya, Go Tek Chuan, lo yang tadi disebutkan, lo itu artinya dalam bahasa Hokkien, lo itu kamu, gua itu gue, dan wah, bahasa Hokkien itu wah, lo agamanya apa? Kata mama saya pusing benar-benar. Belum pernah saya siapkan diri saya nih mau menjawab seperti pertanyaan itu, seperti guntur di tengah hari. Jadi saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya bilang, kalau saya bilang saya tetap masih Buddhis, berarti saya bohong sama Tuhan saya. Kalau saya bilang saya sudah menjadi pengikut Kristen, berarti saya durhaka, pembelok atau pengkhianat. Saya benar-benar ibaratnya pada waktu itu diberi, kalau bahasa Indonesia yang Bapak Ibu masih ingat, buah si malakama, dimakan Bapak mati, tidak dimakan Ibu mati. Saya sulit sekali menjawab. Saya diam, sementara saya berdoa, Tuhan, saya bilang Tuhan Yesus, tolong saya, berikan saya jawaban yang benar, yang tepat. Akhirnya saya menjawab, saya bilang, Ma, saya sudah menjadi pengikut Kristus. Terus mama saya tanya, kenapa? Jadi terus saya bilang, itu saya pernah cerita saya dimimpikan ketemu Tuhan Yesus 3 kali, saya bilang. Terus kemudian saya juga belajar agama Buddha bahwa di dalam agama Buddha itu berlaku hukum karma baik dan karma jahat. Di mana karma baik itu harus melebihi karma jahat, kalau tidak maka kita harus karma lagi untuk menebus dosa-dosa. Saya bilang, Ma, saya tidak tahu berapa banyak dosa saya di masa kehidupan saya sebelum saya lahir menjadi seorang Go Tek Chuan, saya bilang. Tapi yang saya tahu persis, dan saya yakini 100% dan itu benar dan betul, saya bilang, yaitu dengan saya mempercayai Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, semua dosa-dosa saya telah diampuni di masa lalu. Dan sejak saat itu saya sudah bersih dari dosa dan saya harus menjalankan kehidupan saya sebagai seorang Kristen yang mengemban tugas-tugas dan kewajiban saya seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus.
Mama saya diam, nggak bilang apa-apa. Dia bilang gini, terus saya ngomong sekarang. Mama saya diam, wah terima kasih Tuhan, saya bilang puji Tuhan, aman. Terus dia pernah bilang waktu saya masih kecil, dia punya teman seorang Kristen. Dia bilang setiap kali orang itu Kristen datang, katanya itu selalu ngajak-ngajak dia untuk masuk Kristen. Saya bilang, Ma, saya ingatkan lagi, walaupun Tekcuan sudah menjadi seorang Kristen, itu bukan berarti ngajak-ngajak orang lain untuk jadi Kristen. Bukan begitu. Yang benar-benar begini saya bilang, saya udah di dalam suatu perahu keselamatan. Jurumudi saya adalah Tuhan Yesus. Saya bilang, sekarang saya cuma memberitakan keselamatan ini. Mama masih di luar. Cece itu kakak saya perempuan. Cece masih di luar. Saya cuma memberitakan berita keselamatan. Inilah hidup bahtera keselamatan. Saya kasih tangan. Mama mau terima tangan saya, masuk ke dalam perahu ini, menerima Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya bilang. Mama nggak mau terima, tidak dipaksa, nggak jadi masalah. Akan tetapi saya sudah memberitakan keselamatan, saya bilang. Mau terima atau tidak terima itu urusan mama. Tidak ada paksaan. Pernah satu hal. Waktu makan kan saya berdoa. Saya berdoa. Terus mama saya bilang, lu berdoa? Iya berdoa. Doanya apa? Saya bilang berkati kuduskan makanan ini supaya menjadi ini segala, berkati mereka. Oh sama dong sama ini, dia bilang sama orang muda. Ya sama. Jadi mama pikir selama ini teman mama datang doain makan supaya mama jadi Kristen kalau makan makanan itu. Saya bilang bukan, saya bilang ya doanya seperti ini. Saya bilang oh gitu, dia bilang. Dia baru tahu karena selama ini dalam benak dia pikir bahwa kalau orang Kristen itu berdoa datang ke rumah misalnya orang yang non Kristen berdoa doain makanan itu sepertinya yang dianggap itu mendoakan kalau mama saya atau papa saya atau keluarga saya makan itu menjadi seorang Kristen. Gitu loh, itu dalam pikiran dia. Saya bilang, enggak sama sekali, enggak ada itu. Oh gitu. Nah, terus satu hal yang ditanya juga mengenai kalau papa kamu kan sekarang udah tua, mama juga udah tua. Suatu waktu kita dipanggil dulu, dia bilang. Terus apakah kamu boleh memegang dupa? Saya bilang, Ma, saya sudah tanya sebelum saya dibaptis, saya sudah tanya dulu sama pendeta. Dia bilang, 2 pendeta saya tanya. Saya bilang di dalam Alkitab yang diajarkan, yang saya yakini itu benar dan betul 100%. Saya bilang itu adalah firman Tuhan. Saya bilang ada tertulis dengan jelas bahwa kita harus menghormati orang tua. Itu jelas sekali saya bilang. Nah, perkara bahwa menghormati orang tuanya itu bagaimana caranya itu tidak disebutkan. Jadi saya nggak mau bicara yang seperti pendeta dan hamba-hamba Tuhan mengatakan kita tidak mau bicarakan di luar yang ada di dalam Alkitab ini. Semua yang ada di Alkitab ini yang kita bicarakan. Karena yang di luar ini adalah urusan Tuhan. Jadi saya bilang, menghormati orang tua itu berbagai macam. Orang Shinto barangkali, orang Jepang itu begini menghormati orang tua. Ya kan? Nah, orang Katolik barangkali begini. Orang Kristen ada yang berdoa begini. Orang Chinese, Tionghoa barangkali begini. Itu cuma cara aja saya bilang. Nggak ada masalah saya bilang. Mau pegang lupa atau tidak pegang. Yang penting saya tetap berdoa dan takluk kepada Tuhan saya di atas. Dan ini adalah penghormatan saya kepada orang tua. Oh gitu. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa deh. Wah, memang puji Tuhan. Jadi itu aja secara singkat kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Ko Tekcuan. Saya harus panggil Ko kan karena ya terima kasih untuk kesaksiannya. Saya kira ada banyak kesaksian-kesaksian dari kehidupan orang percaya untuk masuk di dalam setiap pergumulan atau melewati setiap pergumulan yang ada. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Budi sekali lagi bahwa dalam ibadah nuansa Tionghoa ini seperti tadi dikatakan ada budaya-budaya yang memang menjadi bagian. Itu konsep menghormati leluhur itu dalam bahasa konsep Tionghoa itu disebut dengan konsep Hao ya, budaya menghormati orang tua. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Syukur kepada Tuhan tetap menjadi bagian dari gereja yang aktual, menjadi gereja yang kritis, menjadi gereja yang berani keluar dari sikap situasi yang ada, menjadi gereja yang tetap mengakui bahwa Kristus adalah Alfa dan Omega yang senantiasa ada dari dahulu, sekarang, dan
sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada saat ini, dalam rapat jemaat 2 minggu yang lalu kita telah sepakat atau telah bersama-sama menetapkan hati kita dalam satu ketetapan pelayanan bersama, di mana kita menunjuk salah seorang jemaat kita untuk menjadi dalam tugas pelayanan sebagai bendahara. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ona Silalahi Pintu Batu untuk boleh bersama-sama kita lihat, kita saksikan di dalam pelantikan sebagai bendahara jemaat Immanuel